Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul 10x10. Film ini mengisahkan seorang pria yang sudah mengawasi seorang wanita untuk menyergap dan menahannya di sebuah ruangan rahasia yang telah dibuatnya. Dalam ruangan tersebut, pria ini memiliki sebuah misi untuk menahan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada wanita tersebut. Namun ternyata banyak sekali hal yang tak terduga dalam film ini, termasuk maksud dan tujuan mengapa pria ini menahan wanita tersebut. Salah satu contohnya, kita akan bertanya-tanya siapa sebenarnya penjahat dari keduanya. Apakah pria tersebut ataupun wanita yang disekap? Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria yang sedang memantau wanita bernama Katie di sebuah restoran. Katie pada saat itu akan menyantap makan siang di restoran tersebut. Namun pria ini seperti ada maksud kepada Katie sehingga terus mengawasi dan memantau dirinya. Kemudian setelah Katie telah usai menyantap makan siangnya, Kevin pergi dari restoran tersebut. Tak berlangsung lama, pria tersebut pun mengikuti Katie dengan menggunakan mobilnya. Diketahui Katie adalah seseorang yang pandai atau sering berolahraga di sebuah fitness gym. Di sini pria ini menunggu Katie di parkirannya dan ternyata pria ini ditelepon oleh seorang wanita yang bernama Putri. Kemudian, scene memperlihatkan bagaimana pria ini ternyata sudah menyiapkan sebuah pistol di sebelah kursinya. Lalu ketika Katie telah usai berolahraga, Katie pun bersiap untuk menaiki mobilnya. Dan tiba-tiba ternyata pria ini langsung menyerang Katie dari belakang dan menggunakan sebuah plastik agar Katie tidak berteriak. Sekilas memperlihatkan Katie mencoba untuk meminta tolong kepada pria yang ada di hadapannya. Namun sayangnya pria tersebut menggunakan headphone, sehingga tidak terdengar suara Katie minta tolong. Setelah itu pria ini mengancam Katie untuk meminta tolong jika tidak ingin dibunuh olehnya. Dengan santainya pria ini langsung memasukkan Katie ke dalam bagasi mobilnya dan langsung tancap gas dari parkiran, lalu membawa mobilnya. Scene berlanjut, scene memperlihatkan bagaimana pria ini membawa Katie ke dalam rumahnya. Pada saat itu Katie dimasukkan ke dalam ruangan rahasia, bahkan dinding betonnya memiliki tebal 4 kaki dan kedap suara. Di saat yang bersamaan, pria ini menanyakan siapa sebenarnya nama Katie. Ketika pria tersebut mencoba keluar dari ruangan rahasia, Katie mencoba untuk melepaskan atau menendang-nendang dinding ruangan rahasia. Upaya tersebut membuahkan hasil. Terlihat sebuah tempelan terlepas dan memperlihatkan sebuah ventilasi udara. Namun ketika Katie terus berteriak meminta tolong menjadi sia-sia karena ruangan rahasia berada di sebuah taman milik pria tersebut dan jauh dari keramaian. Kemudian pria tersebut kembali mendatangi ruangan rahasia. Namun di sini Katie mencoba untuk meminta kepada pria itu agar melepaskannya. Dan Katie berkata akan memberikan uang sebesar $50.000. Mendengar hal tersebut, pria ini langsung merespon dengan mengatakan itu adalah uang yang banyak dengan bidang pekerjaan sepertimu. Aku tak mau uangmu. Lalu Katie menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak akan lama lagi dirinya akan diketahui. Karena seseorang yang akan menemukan mobil yang terparkir milik Katie dan akan menuntun datang kepadanya. Pria ini kembali menanyakan siapa nama Katie dan Katie pun menjawab nama dirinya yang memiliki nama Katie. Setelah mendengar itu pria ini langsung keluar dari ruangan rahasia. Terlihat pria ini langsung memeriksa barang-barang milik Katie. Sambil di televisi terdengar ada sebuah berita yang memberitakan sebuah kasus. Lalu kembali lagi pria ini masuk ke dalam ruangan rahasia. Namun ketika ternyata di sini mencoba untuk menyerang pria tersebut dengan beberapa pukulan yang dilayangkan kepadanya, sayangnya Katie terbatas dalam bergerak karena masih terikat kaki dan tangannya. Bahkan Katie di sini berhasil menghantam pria tersebut dengan menggunakan sebuah vas bunga. Katie segera menuju ke ruang tengah sambil terus berteriak. Katie berusaha menelpon, namun telepon itu ditembak oleh pria tadi. 3 kali dia terus berteriak meminta tolong, namun pria tadi sudah semakin dekat dengannya.
Tiba-tiba Katie memukulnya. Katie menemukan tasnya dan mengambil handphonenya. Namun sayangnya tidak ada sinyal di sana. Katie mencari sesuatu untuk membuka ikatannya dan berhasil membuka ikatan kakinya. Kemudian dia menuju ke pintu untuk membukanya dan meminta tolong. Namun pria itu sudah keburu sadar dan mendekatinya. Katie bertanya pada orang itu bagaimana dia bisa tahu pekerjaannya. Pria itu berkata bahwa tidak mungkin Katie memiliki uang sebanyak itu jika hanya menjadi penjual bunga. Tiba-tiba pria itu menawarkan makanan kepada Katie dan mengajaknya berbicara agar bisa lebih saling mengenal. Ternyata pria itu ingin mengetahui sesuatu dari Katie. Dia pun bertanya lagi, siapa nama Katie? Katie mendekati pria itu dan bertanya siapa sebenarnya dia. Namun pria itu malah menjawab bahwa dia adalah pria yang memegang senjata. Kemudian dia menyuruhnya tidur dan diam. Ketika dia duduk dengan masih memegang pisaunya, pria itu bertanya, siapakah nama asli Katie? Tetapi karena tidak mendapat jawaban bahwa namanya adalah Kevin Nolan, pria itu marah dan melemparkan makanannya. Katie membalasnya hingga pistol pria itu terlepas dari tangannya. Kemudian Katie mencoba mencekik leher pria itu dengan tangannya yang masih terikat. Pria itu kewalahan dan lemah. Dia mencoba mengambil pistol, namun dia dipukul oleh berlian itu hingga pingsan. Saat pria itu hendak membawa Katie ke dalam ruangan rahasianya, dia melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dia pun buru-buru membawa Katie ke sana. Pria itu keluar dan dia melihat seorang wanita sudah masuk ke dalam rumahnya. Ternyata dia adalah Alondra, asisten rumah tangganya. Alondra menjelaskan bahwa dia datang ke rumahnya untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata tuannya itu bernama Lewis. Alondra juga melihat ada darah pada tuannya. Namun, Lewis menyuruh Alondra untuk segera pergi dari sana. Alondra pun segera pergi dan mengatakan bahwa besok ia akan datang bersama anaknya Lewis. Lalu, Lewis pun segera membereskan rumahnya. Setelah itu dia masuk ke ruangan rahasianya sambil membawa pisau dan berkata bahwa dia akan mengobati luka Katie. Setelah itu Lewis pergi membersihkan dirinya. Sementara itu, di dalam ruangan rahasia, Katie mengeluarkan HP-nya. Namun tidak ada sinyal di sana. Ternyata tadi Katie sempat mengantongi HP-nya tersebut saat melihat ada keramik yang retak. Katie pun sepertinya memiliki ide. Katie pun berusaha melepas potongan keramik tersebut sampai ujung jarinya terluka. Di luar ruangan, terlihat Lewis menghidupkan televisinya dan melihat sebuah kasus tentang persidangan rumah sakit Carleton, yaitu kasus yang menewaskan 3 orang pasien di rumah sakit itu. Setelah itu dia mendatangi Katie di ruang rahasianya. Terlihat Katie kurang darah dan kakinya berusaha menutupi keramik yang retak. Pria itu kembali menanyakan namanya dan data-data lain tentang Katie dan keluarganya. Lewis memberitahu Katie bahwa dia sudah mengawasi Katie selama berbulan-bulan. Dan dia tahu bahwa Katie telah berbohong pada setiap pertanyaannya. Lalu dia pun bertanya lagi pada Katie di mana dia lahir. Katie menjawab California secara berulang-ulang. Dan akhirnya pria itu kesal. Lewis menembakkan pistolnya dan peluru mengenai dinding di samping kepala Katie. Ia pun mengancam akan menembakkan pistolnya di kepala Katie jika dia masih berbohong. Akhirnya Katie mengaku bahwa dia sebenarnya lahir di Green Bay dan nama aslinya adalah Natalie. Sedangkan Katie adalah nama saudara kembar yang meninggal karena bunuh diri. Pria itu merasa kesal karena dia percaya bahwa Natalie adalah seorang yang bertahan dari suatu keadaan sulit. Kemudian pria tersebut meminta Natalie untuk mengabaikan hal itu. Akhirnya terungkap bahwa Natalie dulunya adalah seorang perawat dengan nama asli Natalie. Pria tersebut kemudian meninggalkan tempat itu sambil mengungkapkan bahwa sebenarnya Natalie sudah mengetahui alasan dia ditahan di sana. Setelah pria tersebut pergi, Natalie segera melanjutkan usahanya untuk mengeluarkan pecahan keramik tersebut ke luar ruangan. Di luar, terlihat pria itu menonton sebuah video tentangnya, di mana Natalie sedang menggendong bayi dan mencoba menenangkannya. Di dalam ruangan, Natalie masih berusaha melepaskan keramik tersebut ketika dia terkena cahaya. Natalie langsung menoleh dan mendapatkan ide, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke sana agar mendapatkan sinyal. Natalie berhasil menelpon 911 dan segera memberitahu tentang masalahnya. Di luar, Lewis mendengar suara dari alat perekamnya dan memeriksanya. Dia tidak menemukan ponsel Natalie.
Jadi dia memasuki ruangan rahasia tersebut sambil membawa pistolnya. Natalie sudah menyembunyikan ponselnya, tapi ketika pria itu datang, Lewis langsung menodongkan pistolnya sambil menanyakan ponsel Natalie. Lewis kemudian menggeledahnya, dan setelah menemukan ponselnya itu, Lewis langsung memukul dan memecahkannya. Kemudian, Lewis menjelaskan masalah sebenarnya bahwa Natalie dulunya adalah seorang perawat di rumah sakit Little Angel, Charleston. Natalie dahulu menangani beberapa pasien, namun beberapa dari mereka meninggal akibat kesalahannya. Salah satunya adalah istrinya Lewis yang bernama Alana. Setelah kasus tersebut, Natalie pun pindah dari sana. Natalie berusaha menjelaskan bahwa mereka dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan dan semua perawat dibebaskan. Dia juga menjelaskan bahwa dia pindah dari sana karena ingin memulai hidup baru setelah persidangan itu. Namun, Lewis menjelaskan bahwa awalnya dia percaya, namun kemudian kejadian yang tidak masuk akal muncul. Seperti hilangnya cincin kawin istrinya. Padahal sepanjang waktu, istrinya tidak pernah melepaskan cincin itu. Selain itu, ditemukan obat THP dalam darah istrinya. Obat yang biasanya digunakan dalam kasus pemerkosaan. Pria itu juga bersikeras bahwa Natalie berada di tempat kejadian karena dia yakin Natalie adalah pembunuh istrinya. Lewis ingin tahu alasan dibalik tindakan pembunuhan tersebut. Jika alasan tersebut tidak masuk akal, Natalie akan dihukum mati. Kemudian, pria itu meninggalkan Natalie di tempat kejadian. Lewis segera memutar video yang menampilkan anak dan istrinya, yang terlihat sangat bahagia. Melihat video tersebut membuat Lewis naik pitam dan segera mendatangi Natalie dan menodongkan pistolnya ke arahnya. Akhirnya Natalie mulai menceritakan bahwa sebenarnya dia dibesarkan di gereja. Natalie menjelaskan bahwa meskipun keluarga mereka taat beragama, dia membenci ayahnya yang telah berselingkuh dengan sahabat saudarinya selama berbulan-bulan. Ibunya sudah mengetahui perselingkuhan tersebut dan mencoba untuk menghadapinya. Namun ayahnya malah meninggalkan mereka. Natalie menjelaskan bahwa istri Lewis tidak merasakan cincin kawinnya karena dia telah berselingkuh dengan pria lain. Mendengar hal tersebut, Lewis tidak percaya, bahkan saat Natalie membuktikan bahwa dia telah melihat istri Lewis berselingkuh, Lewis marah dan Natalie menegaskan bahwa apa yang dikatakannya adalah sebuah kejujuran. Natalie menyalahkan istri Lewis sebagai seorang pendosa dan pelacur. Natalie mengakui bahwa dia telah membunuh istri Lewis dan kemudian Lewis meninggalkan tempat kejadian dengan perasaan marah dan kecewa. Lewis melihat rekaman yang menunjukkan istri Lewis berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon dan melihatnya berulang kali. Hingga Lewis menyimpulkan bahwa istri telah berselingkuh. Kemudian dalam amarahnya, Lewis merusak barang di sekitarnya, menangis dan pergi dengan mobilnya menuju sebuah danau untuk menenangkan dirinya. Kembali kepada Natalie, dia melihat cover ponselnya. Kemudian menggunakannya untuk mencongkel potongan keramik dan Natalie pun berhasil. Di sisi lain, Lewis sudah berada di tepi danau. Lewis berusaha untuk menenangkan dirinya di sana. Tetapi tiba-tiba polisi datang dan memeriksa mobilnya karena ada laporan yang cocok dengan deskripsi mobilnya. Setelah tidak menemukan hal yang mencurigakan, polisi itu pergi dan Lewis kembali ke rumahnya. Di rumah ia bertemu dengan Natalie dan menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya serta menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun Natalie menolak dan menusuk Lewis menggunakan pecahan keramik yang sebelumnya ia dapatkan. Lewis terlihat kesakitan dan Natalie pergi ke dapur untuk mencari senjata. Setelah mengambil pisau, Natalie kembali menemui Lewis. Namun menemukan bahwa Lewis sudah berada di luar ruangan. Natalie berusaha menghentikannya, tetapi Lewis kabur. Kemudian Lewis mengambil pistol tetapi terjadi baku hantam antara keduanya. Akhirnya Natalie berhasil merebut pistolnya. Tiba-tiba pembantu dan anaknya Lewis datang ke rumah tersebut. Natalie yang melihatnya langsung menembak pembantunya dan menyandra anak Lewis. Lewis memohon agar Natalie melepaskan anaknya dan berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kejadian ini. Namun, Natalie tidak mempercayainya dan menyalahkan Lewis atas semua yang terjadi. Lewis menjelaskan bahwa ia telah merekam semua percakapan yang terjadi di rumah tersebut. Kemudian, anak Lewis menggigit Natalie, dan Lewis menyergap serta mencekik Natalie yang sedang lengah. Natalie kesakitan dan terlihat Natalie seperti menghembuskan nafas terakhir.
Saat Lewis pergi meninggalkannya, ternyata Natalie masih hidup dan bangun kembali. Dengan cepat Lewis menembaknya sebelum pergi. Kemudian Lewis memerintahkan anaknya untuk bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tidak lupa mengambil barang bukti yang sudah disimpan di sana. Anaknya melihat bahwa Natalie sudah tewas dan saat mereka berada di dalam mobil, Lewis turun sejenak. Ternyata Natalie sudah berada di luar dan mengarahkan pistol kepada Lewis. Namun ternyata peluru pistolnya habis. Anak Lewis segera pergi dari situ dan terjadilah pertarungan seru antara keduanya. Scene terakhir, akhirnya Lewis berhasil mengembalikan keadaan dengan cepat, menutup pintu garasi sehingga Natalie terjatuh dan pingsan. Lewis dan anaknya berhasil selamat. Kemudian datanglah polisi ke rumah mereka, menandai berakhirnya kejadian tersebut. Dan film pun tamat.